orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Kita lahir, kita sujud, kita sholat di bumi Indonesia. Karena itu kita tidak boleh mengotori bumi Indonesia, karena kita sujud di bumi Indonesia. Karena kita sujud di bumi Indonesia, maka harus kita jaga Indonesia itu. Cara menjaganya bagaimana? Dengan toleran. Ada panduan-panduan, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau memang ada masalah dengan Ahok, kenapa nggak disampaikan dengan uswatun hasanah, dengan bil hikmah? Saya kira orang seperti Ahok itu orang yang senang berdebat, bukan anti debat. Tadi dikatakan mulutnya cablak. Orang cablak pasti dia suka debat, suka dikritik, ya kan? Karena itu yang kita tekankan adalah apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Dasar oleh Ahok itu dibuktikan secara konstitusionalitasnya. Perkara dia kemudian ditetapkan oleh konstitusi menjadi gubernur atau tidak menjadi gubernur, itu urusan konstitusi, tugas konstitusional, bukan tugas suka tidak suka. Kalau kita ingin menerima karena dia alasan agama nggak mau dipimpin, karena alasan bahwa mayoritas umat Islam nggak mau dipimpin orang minoritas dan sebagainya, pada satu sisi kita melihatnya ini Indonesia. Di Indonesia tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Di NTT, saya sebutkan hari ini, ketua DPRD-nya Muslim, Saudara Anwar Puakino. Saya kenal baik, karena orang Golkar tapi nggak dipecat kayak saya. Harusnya Romo Beni protes, di mana mayoritas umat Katolik dipimpin oleh ketua DPRD-nya Muslim. Tapi di Indonesia ini karena berdasarkan konstitusi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita melihatnya adalah meritokrasi. Siapapun di Indonesia ini sepanjang dia itu mumpuni, dia itu bisa mampu melaksanakan tugas-tugasnya, sepanjang dipilih oleh rakyat dan ada konstitusionalitasnya, ya sudah, mau apa lagi? Kalau bicara nggak suka, kita nggak mungkin suka dengan semua orang. Hari ini pun kita nggak suka dengan Pak Desmond, misal, contohnya. Tetapi kita nggak masalah suka tidak suka, ini ranah publik. Ini hukum publik, bukan hukum privat. Nggak bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan privat. Nah, lagi pula nanti mungkin bisa ditambah. Kalau bagi kami Pak Karni Ilyas, ini kita serahkan kepada wilayah konstitusionalitasnya. Ahok nanti kita nilai ketika dia menjadi gubernur atau ditetapkan sebagai PLT gubernur, apakah dia mampu menyejahterakan rakyat atau tidak. Kalau ada Maulid Nabi yang dipimpin oleh Habib Muhsin dan teman-teman FPI dilarang oleh Ahok, kita sama-sama datang. Ahok salah itu. Tapi kalau ada misal kemudian ada peringatan haulnya siapa? Habib luar Batang, dilarang oleh Ahok, Ahok pun harus kita tegur. Tidak boleh itu. Karena itu adalah ritus-ritus dan amaliah-amaliah yang baik, kenapa dilarang? Dan itu dilindungi oleh undang-undang. At-tasarruful imam manutun bil maslahah. Keabsahan seorang pemimpin itu diukur dari kemampuan dia menyejahterakan rakyatnya, bukan dilihat dari agama, suku atau etnisnya, bukan di situ. Orang mau dia itu Cina, mau itu Jawa, mau Betawi, sepanjang dia adil, sepanjang dia mampu mensejahterakan rakyatnya di Indonesia, ya sudah, itulah pemimpinnya. Kita nggak boleh mempersonifikasi melihat orang itu dari perspektif-perspektif privatnya. Dia agamanya apa, sukunya apa, tidak akan selesai. Kecuali kalau dia pemimpin rumah tangga.
Ini pemimpin negara. Ada undang-undang negara tentang itu. Saya kira itu Pak Karni. Terima kasih. Baik, sekarang Romo Bedi pendapatnya sebagai dari non-muslim. Iya, negara ini kan negara konstitusi, dan konstitusi memberi jaminan setiap orang untuk mendapatkan rasa aman. Justru ketika polisi tidak memberikan rasa aman itu salah. Kalau polisi bertindak tegas sesuai dengan konstitusi, maka polisi itu menjalankan konstitusi. Justru kalau polisi tidak menjalankan itu, dia melanggar konstitusi. Lah, ini pentingnya menegakkan hukum. Hukum harus di atas segalanya, karena spiral kekerasan itu sudah menjadi bagian dari cara berpikir bernegara kita, sehingga kekerasan seolah-olah dilegalkan. Maka memutus tali kekerasan itu saatnya lah kalau ingin membangun negara dan bangsa ini. Problem kita ini kan problem, kalau kita akui, mengapa kekerasan terus berlangsung? Karena kita tidak pernah memutus tali kekerasan itu. Lah, tali kekerasan hanya bisa diputus dengan penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, dan tidak diskriminasi. Maka hukum harus menjadi panglima. Hukum tidak dikendalikan oleh kekuasaan politik, tapi hukum harus tetap kepada tugasnya, yaitu melindungi masyarakat. Problem kedua menurut saya adalah bagaimana roh konstitusi itu menjadi habitus bangsa, yaitu menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar. Seseorang berhak atas siapapun karena berhak dipilih dan memilih. Maka seseorang berhak dicalonkan dimanapun, karena kita adalah negara konstitusi, dan dalam negara konstitusi negara kebangsaan. Maka dalam negara kebangsaan tidak ada lagi diskriminasi dan perbedaan warna kulit, agama, suku apapun, karena disitulah dasar konstitusi. Yang terakhir saya mengatakan, kekerasan itu berarti penghinaan terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena siapa yang menyintai manusia, dia menyintai Tuhannya. Tetapi siapa yang merusak manusia, dia merusak Tuhannya. Maka Soekarno merumuskan Pancasila itu menjadi dasar kita, karena Soekarno adalah orang yang menyintai kemanusiaan dan keadilan. Maka Pancasila pertama dijadikan dasar, sehingga Pancasila Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar kita untuk bertindak, bernalar, berrelasi. Persoalan kita adalah hari ini, bagaimana memutus spiral kekerasan itu menjadi kebiasaan kita. Maka saatnya lah kekerasan itu diputus tali temalinya, dan struktur kekerasan harus segera dihilangkan. Maka muncullah damai. Damai adalah sebuah cita-cita bersama, karena perdamaian yang sejati ketika orang-orang bisa mengendalikan dirinya. Maka Erik Pon selalu mengatakan, kekerasan berarti merusak dimensi cinta. Kalau orang menyintai, maka dia menyintai kehidupan. Jadi kekerasan sebenarnya penghilangan terhadap kehidupan. Terus kalau dia menghilangkan kehidupan, berarti dirinya tidak punya secinta. Karena cinta adalah orang tidak egois, tidak menang sendiri, dan cinta adalah orang yang menjadi kaum pemberi. Maka Karum Gibran mengatakan, jadilah kaum pemberi, bukan kaum penerima. Karena dengan memberi ketulusan dan kejujuran, maka sayap-sayap cinta akan bersemi. Nah, bagaimana cinta harus menjadi dasar kita, karena dengan cinta itu segala kekerasan akan menjadi luntur. Sehingga hadir kamera mengatakan, saatnya lah tali-tali kekerasan itu diputus, dan cinta harus bersemi lewat kejujuran dan ketulusan, karena itu akar dari segalanya. Tapi kalau kita masih penuh kepalsuan, dan kita tidak mau mengakui bahwa kita melakukan itu, kemudian kita menggunakan dalil dengan macam-macam, tetapi kita meniru diri kita sendiri. Cinta hanya orang-orang yang memiliki dirinya yang otentitas. Hanya orang yang otentik yang menyintai Tuhannya, dia menyintai kehidupan. Maka kekerasan akhirnya menghilangkan kehidupan, dan budaya kematianlah menjadi pilihan dari orang-orang yang menyukai kekerasan itu. Baik, kuliah Romo Bedi tentang pentingnya cinta. Demokrasi sendiri juga menuntut cinta. Demokrasi yang sehat itu menuntut masyarakat yang desain
decent society. Itu masyarakat yang saling menghargai, menghormati dengan yang lain, dan saling mencintai. Charles W. Pickering, Romo-Beni tentang pentingnya cinta. Demokrasi sendiri juga menuntut cinta. Demokrasi